Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum sholat di dalam Ka'bah. Apakah boleh untuk menghadap kemana saja? Ini ditanyakan oleh sang penanya tatkala ia melihat sepotong video di mana ada orang yang sholat di dalam sebuah ruangan, ternyata itu adalah dalam Ka'bah, menghadap ke beberapa arah yang berbeda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khair wa barakallahu fiqh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan dan menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya para ulama mereka berbeda pendapat tentang sholat di dalam Ka'bah. Apakah dibolehkan ataukah tidak dibolehkan? Di antara pendapat yang ada, karena sebagian pendapat mengatakan tidak boleh, sebagian pendapat mengatakan boleh untuk salat sunat saja. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Yang ini pendapat yang dipilih oleh, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan bahwasanya boleh untuk melakukan sholat, baik itu sholat sunat maupun sholat fardu di dalam Ka'bah. Dan ini juga pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang disebutkan dalam kitab Al-Um. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalil yang menunjukkan bahwasanya bolehnya untuk melakukan sholat di dalam Ka'bah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW itu pernah sholat di dalam Ka'bah. Begitu juga berdasarkan pengkabaran Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman ibnu Talhah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka masuk ke dalam Ka'bah dan ternyata Rasulullah SAW itu sholat di dalamnya. Disebutkan ini dalam hadis riwayat Bukhari. Bahkan ya Rasulullah itu setelah ditanya
Bilal tentang sholatnya Rasulullah SAW di dalam Ka'bah itu oleh Abdullah bin Umar, maka disebutkan bahwa Nabi SAW itu sholat dengan di antara tiang kanan dan tiang kiri, kemudian ada 3 tiang di belakang beliau dan beliau menghadap 1 tiang, demikian. Dan disebutkan ketika itu ada 6 tiang di dalam Ka'bah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja yang lebih hati-hati sebagai bentuk keluar dari perbedaan pendapat, yaitu untuk melakukan sholat fardu itu di luar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Karena Nabi SAW itu melakukan sholat fardu, mengimami kaum muslimin itu di luar Ka'bah. Adapun sholat sunat, maka ini jumhur ulama berpendapat dengan pendapat demikian, boleh untuk melakukan sholat sunat di dalam Ka'bah. Adapun arah kiblat ketika menghadap Ka'bah, maka ini dibolehkan kemana saja. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau mengatakan yusalli fil Ka'bati al-faridata wan nafilata. Beliau mengatakan, ya, boleh seseorang itu sholat fayusalli fil Ka'bati an-nafilata wal faridata. Boleh seseorang itu sholat di dalam Ka'bah, baik itu sholat sunat maupun sholat fardu, sholat wajib. Wa ayyal Ka'bati istaqbala alladhi yusalli fi jawfiha fahuwa qiblatun. Ke arah mana saja Ka'bah tersebut, orang yang sholat itu menghadap di dalamnya, maka itu adalah kiblat. Demikian pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi memang dibenarkan dan dibolehkan, ya, untuk sholat di dalam Ka'bah dan menghadap kiblat ke arah mana saja. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mencerahkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum bersedekah dengan harta pemberian orang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, perpindahan kepemilikan itu bisa terjadi dengan pemberian hadiah. Bahkan Rasulullah SAW memotivasi kita untuk saling memberi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, tahadau tahabbu, saling memberi pasti saling mencintai. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dengan pemberian maka bisa beralih kepemilikan tersebut dari orang yang memberi kepada orang yang diberi.
yaitu kepemilikan objek barang yang diberikan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, tentunya orang yang telah memiliki kepemilikan barang tersebut, dia berhak terhadap barangnya untuk dia arahkan kemanapun yang dia inginkan, baik itu dijual belikan atau dihadiahkan atau serta disedekahkan kepada orang lain. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk dalil terhadap kasus yang ditanyakan ini, ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan, beliau mengatakan, ja'atni miskinatun, telah datang kepadaku seorang wanita miskin yang dia datang membawa 2 anak perempuannya. Lalu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 buah kurma kepada wanita tersebut. Lalu dia memberikan masing-masing 1 buah kepada masing-masing anak perempuannya. Maka masing-masing anak perempuan tersebut memakan buah kurma tersebut. Tersisa 1 buah. Tatkala sang wanita miskin tersebut hendak memakan buah tersebut, dia mengangkat dengan tangannya ke arah mulutnya. Ternyata kedua anaknya meminta untuk diberikan kepada mereka berdua. Lalu sang wanita, ibu yang miskin ini, membagi 2 1 kurma miliknya, lalu dibagikan kepada anaknya masing-masing setengahnya. Maka hal ini membuat takjub Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau radhiyallahu anha menceritakan hal itu, tentang perbuatan wanita tersebut, diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad aujaba lahal jannata au a'taqaha biha minan nar." Nabi SAW bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, qad aujaba laha bihal jannah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewajibkan untuk wanita tersebut dengan perbuatannya itu surga. Maksudnya wajib masuk surga. Atau a'taqaha biha minan nar. Atau dengan tindakannya tersebut Allah Subhanahu wa taala membebaskan, melepaskan wanita tersebut dari api neraka. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Dalam hadis ini terdapat sebuah kesimpulan hukum bahwasanya bolehnya untuk menghadiahkan atau mensedekahkan harta yang telah dimiliki, yang diberikan dari pihak lain kepada dirinya. Di mana dalam hadis ini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 kurma. Ternyata 2 kurma itu diserahkan oleh wanita miskin ini kepada 2 anaknya, dan 1 kurma pun akhirnya juga dibagi 2 dan diserahkan kepada kedua anaknya. Demikian. Ini menunjukkan bolehnya bersedekah atau berinfak atau memberi harta yang telah diberikan orang lain kepada dirinya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang bolehkah meniatkan barang yang hilang dengan niat sedekah? Lalu apakah dia mendapatkan pahala atas niat sedekah tersebut? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barang yang hilang dari kita, lalu kita meniatkan untuk disedekahkan, maka tentunya kita akan mendapatkan pahala atas sedekah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang bisa menunjukkan kepada hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Itu Allah Subhanahu wa taala memotivasi hambanya untuk memberikan tangguh kepada orang yang berhutang, yang punya potensi untuk bisa diambil kembali harta yang pernah dihutangkan tersebut. Namun bila disedekahkan maka ini lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah katakan, yang artinya, maka apabila orang yang berhutang tersebut adalah orang yang sempit, orang yang susah, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tangguh kepadanya sampai waktu yang mudah dan lapang baginya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sementara bila kalian bersedekah, yaitu dengan cara membebaskan hutang tersebut, maka itu lebih baik bila kalian mengetahuinya. Lebih baik bagi kalian bila kalian mengetahuinya, yaitu tentang pahalanya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini berbicara tentang hutang yang bila disedekahkan akan mendapatkan pahala. Padahal hutang itu bisa potensi untuk kembali harta tersebut kepada orang yang memberikan hutang. Demikian. Ya. Lalu bagaimana lagi dengan sesuatu yang tidak bisa kembali? Tentunya lebih utama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah dalil hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim serta yang lainnya. Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan. Tidak ada seorang muslim yang dia menanam pertanian atau menanam tanaman, fayakulu minhu tayrun, fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun,
illa kanat lahu bihi sadaqatun. Lalu makan darinya tanaman-tanaman tersebut atau pertanian tersebut, burung, manusia, dan hewan-hewan lainnya, kecuali dengannya dia mendapatkan pahala sedekah, kecuali baginya itu menjadi sedekah, kecuali dengannya itu menjadi sedekah baginya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya burung itu dia mengambil, begitu juga hewan-hewan yang lain ketika mengambil tanaman tersebut tanpa permisi. Sesungguhnya ini merupakan bentuk pencurian. Begitu juga manusia. Maka manusia dia bisa jadi mengambil juga tanpa izin dari sang pemiliknya. Maka ini pun akan bernilai pahala sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatun." Tidaklah ada seorang muslim yang menanam tanaman kecuali apa yang dimakan dari tanaman tersebut itu menjadi sedekah baginya. Wa ma suriqa minhu sadaqatun, dan apa yang dicuri darinya itu menjadi sedekah baginya. Wa ma akala sab'u fa huwa lahu sadaqatun, dan apa yang dimakan oleh hewan buas maka itu menjadi sedekah baginya. Wa ma akalat at-tuyuru fa huwa lahu sadaqatun, dan apa yang dimakan oleh burung-burung maka itu sedekah baginya. Wala yazra'uhu ahadun kana lahu sadaqatun, dan tidak ada seorang pun yang menguranginya maka itu menjadi sedekah baginya. Demikian. Baik ya, hadis riwayat Muslim. Coba bayangkan, ini saja sesuatu yang dilakukan dengan kezaliman, pencurian yang dikurangi. Nah, semuanya ini sesuatu yang hilang darinya, lepas dari seorang muslim tersebut dengan dicuri. Namun ini bisa menjadi sedekah baginya. Lalu bagaimana pula apabila sesuatu yang memang hilang kemudian diniatkan untuk dijadikan sedekah, maka tentunya ini akan bernilai pahala untuknya. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas di dalam setiap amal kita, di dalam setiap amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.